Langsung saja setelah kita memahami pengertian dalil menurut istilah yang telah disebutkan tadi di atas ya, dapat kita tarik kesimpulan setiap perkara yang diperlukan untuk tercapainya suatu kebenaran atau kebenaran sesuatu melalui suatu penelitian yang benar tentunya, maka jika suatu penelitian itu menghasilkan suatu kepastian, maka hasil penelitian itu disebut dengan dalil ya. Maka ketika tidak ditemukannya secara jelas dan akurat informasi ya bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu sebagai anaknya Ahmad bin Isa ya, lalu bisa disimpulkan bahwa Ubaidillah atau Abdullah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa an-Naqib, maka kesimpulan itu sah disebut dengan dalil. Artinya ketika secara penelitian Ubaidillah, Abdullah itu tidak ditemukan sebagai anaknya Ahmad bin Isa an-Naqib, maka kesimpulan yang dihasilkan daripada kaidah tadi, penemuan tadi atau penelitian tadi itu dapat disebut dengan dalil ya, dan dipandang sebagai dalil yang sahih tentunya. Sedangkan pengakuan Ubaidillah atau Abdullah sebagai anaknya Ahmad bin Isa an-Naqib itu sah disebut dengan tanaqud dalil atau dipandang sebagai sesuatu yang batil atau fasid ya, atau muqabil sahih, sebagaimana berdasarkan keterangan yang kami nukil dari kitab Al-Anjam karya Imam Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Ali Al-Mardini Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 871 Hijriyah, dan kitab Syarhul Waraqat karya Imam Jalaluddin Muhammad Al-Mahalli Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 864 Hijri sebagai berikut dalilnya. Wal batilu ma la yata'allaqu bihi an-nufuz wa la ya'taddu bih. Artinya batil itu adalah segala sesuatu yang tiada memiliki kekuatan dan tiada berarti apapun, atau tiada perlu dianggap atau tidak perlu diperhatikan, atau segala sesuatu yang sangat sedikit. Jadi al-batil muqabilul sahih. Batil itu adalah lawanan daripada sahih. Nah, gitu loh. Kata Imam Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Ali Al-Mardini Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 871 Hijri berkata dengan perkataan, aku katakan manakala musannif telah selesai memberikan penjelasan tentang gambarannya sesuatu yang sahih yang berkaitan dengan muamalat, dia mulai menjelaskan tentang gambaran sesuatu yang berlawanan dengan perkara yang sahih. Perkara yang berlawanan dengan perkara yang sahih itu disebut dengan batil. Jadi apa saja yang berlawanan dengan sahih itu disebut dengan batil. Jadi nasab ba'alawi ini berlawanan dengan sahih, maka disebut dengan batil nasabnya. Ini belum menyangkut kepada kitab sejaman, cuma narasi dari saya untuk dari mana ditemukan kaidah kitab sejaman gitu ya. Maka oleh sebab itu ya, ada yang menyatakan juga selain batil disebut dengan fasid ya, karena kedua hal antara batil dan fasid itu tiada perbedaannya menurut kami ahli usul ya. Oleh sebab itu perlu diketahui bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan istilah kitab sejaman, nah ini baru, atau sumber sezaman, itu adalah kitab-kitab yang terdahulu yang sudah dikenal atau sudah masyhur sebagai kitab-kitab yang umumnya dijadikan referensi atau umumnya dijadikan rujukan oleh para ulama sesuai dengan fan ilmunya masing-masing. Jadi dalam fan ilmu hadis dia ada kitab-kitab yang urut, yang masyhur, yang berkesinambungan ya. Nah, termasuk kitab hadis, kitab fikih, kitab yang lain-lain, apalagi kitab qiraah, ilmu tajwid, ilmu qiraah. Nah, supaya bisa kita pahami, marilah simak daripada contoh kitab-kitab terdahulu yang menjadi sumber pokok terreferensi untuk mengambil suatu hukum dari induk mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i ya. Nah, kalau kita pahami mazhab Imam Syafi'i itu kan induknya adalah al-um. Jadi semua yang ada di dalam al-um
itu oleh ulama-ulama kemudian, itu pertama sekali itu diikhtisarkan oleh Imam Al-Bunzani menjadi kitab Mukhtasar Al-Bunzani. Ya, itu di tahun 264 Hijri wafatnya beliau Imam Al-Bunzani. Nah, kitab Mukhtasar Al-Bunzani itu diperjelaskan menjadi beberapa banyak kitab, diantaranya At-Ta'liqah karya Abu Hamid Al-Marwazi, terus At-Ta'liqah karya Abu Tayyib Al-Tabari, At-Ta'liqah karya Al-Qadi Husain, Al-Hawil Kabir karya Al-Mawardi, terus Asy-Syamil karya Ibnu Sabah, Bahrul Bahjahab dikaryakan oleh Imam Ar-Rawiyani, terus kitab Al-Khulasah ya itu dikaryakan oleh Imam Al-Ghazali. Nah, termasuk kitab Nihayatul Maqlab fi Dirasatil Madhab karya Imamul Haramain Al-Juwaini. Nah, kitab-kitab itu semua berurut ke bawahnya, ada sanadnya, ada dasarnya. Ketika kita mengambil suatu hukum, misalkan kita mengambil suatu hukum hadza haram, nah ulama semuanya itu mengutip daripada perkataan ulama-ulama terdahulu. Misalkan hukum muhallil, ya, muhallil itu hukumnya sah apabila terjadi perjanjian di luar akad dalam kaul jadid Imam Syafi'i. Nah, kita lacak ada enggak referensinya. Nah, kita lacak dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, oh ada. Terus kitab di atasnya juga ada menjelaskan, kitab di bawahnya mulai dari Tuhfah itu urut sampai Al-Um itu sesuai dengan apa yang dituliskan secara kaidah kitab yang sejaman, gitu loh. Jadi Shahihul Hikayat dalam fatwa terkait masalah sahnya muhallil dalam suatu pernikahan dengan perjanjian di luar akad, ya, atau sebelum akad, itu sumber pertamanya adalah Imam Syafi'i dalam dua kaul, yaitu kaul kadim dan kaul jadid. Berbeda antara kaul jadid dan kaul kadim. Nah, kaul jadid mengatakan sah, gitu loh. Beda kaul kadim, nggak boleh, haram kaul kadim. Cuma diralat oleh Imam Syafi'i dalam kaul jadid. Nah, ketika kita cari itu urut sampai kepada atasnya, teman-teman rahmati oleh Allah. Jadi kalau kita lihat lagi dari referensi kitab nasab, tadi kan kita pikir, ya. Nah, kitab-kitab nasab itu secara nasab terdahulu atau kitab sejaman atau sumber sejaman dari masa ke masa secara mutawatir, ya, dari mulai abad 1 Hijri sampai 100 Hijri itu ada. Yang pertama, ya, yang membukukan kitab-kitab nasab itu dapat diberikan kesimpulan, yaitu Sayyidina Umar Ibn Khattab, di mana Sayyidina Umar Ibn Khattab itu mendapatkan risalah ilmu nasab daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu dapat akses langsung daripada Rasulullah SAW, sampai-sampai ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi untuk belajar ilmu nasab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, sumber pertama, induk pertama itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus kedua Sayyidina Umar Ibn Khattab, Jubair bin Mat'am, Hakim bin Razak bin Hazam, Aisyah binti Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, Makramah bin Naufal Az-Zuhri, terus Hisan bin Thabit Al-Khazraji Al-Ansari. Itu semua mengambil sanad daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Terus dari abad 100 sampai 200 Hijri ada diantaranya ahli nasab Ubaid bin Syariah, Al-Harith bin Abdullah, Alaqah bin Karsyam Al-Kirabi, terus Banjur bin Gailan Ad-Dabbi Al-Basri. Terus kita lihat dari abad selanjutnya 200 sampai 300 Hijri diantaranya Ibnu Zabala, terus Ibnu Bakhtari, Aban bin Usman Al-Ahmari, ya. Terus kita lihat lagi di abad 300 sampai 400 Hijri itu ada Abu Sahal Al-Bukhari, ada Ibnu Hisham, ada Ahmad bin Muhammad Al-Kufi. Terus kita lihat lagi panjang sampai 500. Nah, jadi dari mulai abad 400 sampai 500 lah menjadi patokan dalam penelitian nasab. Jadi dari abad 500 sampai 1500 itu berurut-urut kitab nasab
semua kitab nasab itu tidak ada satupun yang menyebutkan Ubaidillah, tidak menyebutkan Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa, kecuali satu riwayat yang induknya daripada karangan Ali As-Sakran, yaitu Al-Buqatul Musyiqah, di mana beliau menukil daripada Al-Janadi, yaitu As-Suluk fi As-Suluk fi Ma'rifati Al-Ulama'i wal Muluk. Namun apa saja yang dinukil oleh Ali As-Sakran, Syekh Ali As-Sakran dari kitab Al-Janadi itu tidak berarti sama sekali. Kenapa? Karena Abdullah bukanlah Ubaidillah, karena referensi terkait Ubaidillah pun tidak ada. Jadi bagaimana caranya kita membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Ali As-Sakran sebagai sandaran daripada isbat dia terkait nasab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, gitu. Jadi harus bisa dibuktikan dari kitab-kitab yang sejaman. Kalau kita tidak mengetahui atau tanpa adanya kitab sejaman, dari mana kita ini bisa mengetahui, atau orang sebelum kita bisa mengetahui betul Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Apa bukti datanya?